Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Anggi, dalam pembelajaran matematika wajib. Silahkan duduk santai dan pastikan buku catatan matematikanya sudah ada di samping kalian. Tapi ingat, sebelum mendengarkan materi ini, pastikan kalian sudah mendengarkan materi sebelumnya yang ada di YouTube tentang pengertian titik, garis, dan bidang, karena itu adalah dasar dari materi pada pertemuan yang sekarang. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan tentang kedudukan titik, garis, dan bidang. Oke, sebelum ke kedudukannya, Ibu akan ingatkan kalian terlebih dahulu tentang unsur-unsur bangun ruang. Materi ini pernah kalian pelajari ketika kalian duduk di kelas 2 SMP. Unsur-unsur bangun ruang ada sisi, rusuk, dan titik sudut. Nah, di sampingnya ada gambar sebuah kubus. Nah, kita akan sebutkan mana yang sisi, mana yang rusuk, dan mana yang titik sudut. Ke sisi dulu, sisi sebuah kubus ada 6 buah, yaitu ada ABCD, itu sisinya, BCFG, EFGH, ADEH, CDHG, dan ABEF. Semuanya ada 6 buah. Sedangkan rusuk itu kalau kita pelajari yang kemarin itu tentang garis. Rusuk itu seperti sebuah garis. Kita bisa lihat itu ada garis AB, BC, CD, AD, AE, DH, CG, BF, EH, FG, EF, dan GH. Semuanya ada 12 rusuk. Sedangkan yang terakhir adalah titik sudut. Nah, titik sudut di sini kalau kita pelajari yang materi kemarin yaitu tentang pengertian titik, garis, dan bidang, ini seperti titiknya. Itu ada ada 8 titik. Titik A, titik B, C, D, E, F, G, H, I, J. Insya Allah udah paham ya tentang unsur-unsur bangun ruang yang tadi Ibu jelaskan. Selanjutnya kita masuk ke materi inti yaitu tentang kedudukan, titik, garis, dan bidang. Di sini ada 3 hal yang akan kita pelajari yaitu kedudukan titik dan bidang, kedudukan garis dan bidang, dan yang terakhir kedudukan bidang dan bidang. Oke, kita masuk ke kedudukan titik. Di sini ada kedudukan titik terhadap garis. Kita bisa lihat gambarnya. Di situ titik A terletak jauh di garis G. Artinya titik A itu berada di luar garis. Dan gambar yang kedua yaitu titik D. Itu titik D terletaknya ada di garis K-nya. Itu artinya titik D itu berada pada garis. Nah, itu perbedaannya. Oke, selanjutnya kedudukan titik terhadap bidang. Seperti halnya tadi, titik terhadap garis, ada titik berada di luar bidang, ada juga titik berada pada bidang. Terlihat banget perbedaannya pada gambar yang kita lihat sekarang. Di situ titik A itu terletak di luar bidang alfa, sedangkan gambar yang bawah, titik K itu terletak pada bidang beta. Untuk lebih jelasnya, sekarang kita lihat gambar sebuah kubus ABCD FGH. Kita akan tentukan nih titik yang terletak pada bidang atau terletak di luar bidang. Nah, sekarang kita lihat titik B. Di situ ada titik B. B itu terletak pada bidang ABCD. Jelas ya? Titik B terletak pada bidang ABCD. Sama juga dengan titik C. Titik C juga terletak pada bidang ABCD. Titik D juga terletak pada bidang ABCD. Nah, terus ada lagi titik P. Titik P terletak di luar bidang ABCD. Karena lihat titik P itu jaraknya lebih jauh daripada ABCD ini. Nah, tapi titik P ini terletak pada bidang BCFG. Nah, sedangkan titik Q, mohon maaf ini ada kesalahan, untuk titik Q itu terletak di luar bidang semuanya, karena titik Q itu terletak di luar bidang kubus. Berarti yang ini salah ya, bukan Q pada bidang ABCD. Nah, terus sekarang titik C. Titik C itu di luar bidang ADHE. ADHE ini yang warna biru, lihat titik C terletak jauh banget dari bidang ADHE. Jelas ya? Nah, sekarang titik P. Titik P terletak di luar bidang BDG. BDG ini adalah segitiga kuning ini, sedangkan titik P di sini. Nah, berarti titik P itu letaknya di luar bidang BDG. Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya yaitu kedudukan garis.
Nah, kita akan belajar kedudukan garis terhadap garis lainnya. Yaitu ada garis sejajar, ada garis berpotongan, ada garis berimpit, dan ada garis bersilangan. Di slide berikutnya ya. Untuk garis sejajar, ini ada gambarnya, itu garis Q dan garis H. Mau diperpanjang sampai manapun, garis ini tidak akan pernah ketemu. Tidak akan pernah ada titik temunya. Berarti itu namanya garis sejajar. Sedangkan kalau garis berpotongan, seperti terlihat pada gambar, itu garis K dan garis L itu berpotongan di titik D. Mau diperpanjang kemanapun, garis itu akan tetap berpotongan. Ada yang berpotongan tegak lurus, ada yang berpotongan tidak tegak lurus. Artinya masih berpotongan. Selanjutnya ada garis yang berhimpit. Kalau garis berhimpit, kalian bayangin aja jarum jam di angka 12.00, 12 teng. Itu jarum menitnya, jarum detiknya, jarum jamnya terletak di posisi yang sama, yaitu saling bertumpukan. Itu namanya berhimpit. Jadi di situ ada garis A, garis B, garis C berhimpit. Jadi kelihatannya seperti itu. Nah, sedangkan untuk garis bersilangan, untuk lebih mudahnya, posisi selain berhimpit, selain berpotongan, dan selain sejajar itu namanya garis bersilangan. Itu seperti contoh garis K dan garis L. Selanjutnya, kedudukan garis terhadap bidang. Ada garis yang terletak pada bidang dan ada garis yang sejajar dengan bidang. Untuk gambar pertama yaitu garis G. Garis G itu terletak di bidang alfanya. Sedangkan gambar yang kedua yaitu adalah garis H dengan bidang alfa. Kita lihat itu garis H sejajar gak dengan bidang alfa? Nah, sejajar ya. Nah, kalau yang ini kedudukan garis terhadap bidang. Garis yang memotong atau menembus bidang. Kalau kita bayangkan itu seperti kertas, terus ada pensil. Pensilnya ditusukin ke kertas itu. Nah, itu pensilnya itu sebagai garis, kertasnya itu sebagai bidang. Nah, itu garis memotong atau menembus bidang itu seperti itu. Lihat kubus ABCD FGH. Kita perhatikan garis BC. BC itu terletak pada bidang ABCD. Perhatikan ya, BC sama ABCD itu jelas terletak ya. Terus garis AG, coba lihat titik A dan titik G ditarik, itu adalah diagonal ruang. AG itu terletak di ACGE, di bidang ACGE. Terus kalau contoh yang sejajar, perhatikan garis BC. Garis BC itu sejajar dengan bidang ADHE. Terus garis EF sejajar dengan bidang DCGH. Perhatikan EF sama DCGH itu sejajar. Nah, yang terakhir itu garis memotong atau menembus bidang. Kita perhatikan garis AB. AB itu memotong BCGF di titik B. Jelas ya? Oke, sekarang perhatikan garis CE. CE juga memotong bidang BDG. Bidang. Di situ kalian lihat gambar ada dua bidang alfa sama bidang beta. Itu dua bidang yang saling sejajar. Kalau kita bayangkan sebuah buku, di atasnya ada buku lagi. Nah, itu contoh bidang yang sejajar. Contoh dari dua bidang yang saling berhimpit, yaitu bidang alfa sama bidang beta. Jelas ya, terlihat. Ini adalah contoh dua bidang yang saling berpotongan atau saling menembus. Bidang gamma menembus bidang alfa di garis K seperti ini. Terusnya lagi, ini adalah kubus ABCD FGH. Kita lihat di situ ada saling berhimpit, sejajar, dan saling berpotongan. Untuk saling berhimpit, kita perhatikan bidang ABCD dengan bidang ABD. ABCD itu saling berhimpit dengan ABD. Oke, jelas ya. Terus satu lagi contohnya, ABD juga saling berhimpit dengan BCD. Untuk yang saling sejajar, yaitu BCGF, perhatikan bidang BCGF. BCGF itu sejajar dengan ADHE. Dan satu lagi, bidang BDG sejajar dengan bidang AFH. Ya, untuk yang terakhir itu saling berpotongan, ada bidang ABFE. Bidang ABFE ini berpotongan dengan bidang BCGF, yaitu di titik B dan titik F ya. Nah, terus yang ACGE juga berpotongan dengan bidang BDG. Itu aja sih. Itu aja materinya ya. Untuk contoh soalnya ada di YouTube selanjutnya.